Aku Ahmad Rizky dengan NIM 231B 135 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kenalkan, nama saya Surya Yuda Prakoso dari Prodi Bimbingan Konseling dan NIM saya 231B 121. Halo, aku Pak Sidri Gunajaya dengan NIM 231B 150 berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Halo, perkenalkan nama saya Rahman dengan NIM 231B 195. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Halo, perkenalkan saya Muhammad Abdul Jamil dengan NIM 231B 194. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, siang hari ini di NNS ngobrol-ngobrol santai telah kedatangan dua teman kita yang berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sebelah kanan saya ada Yuda. Halo. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ahmad. Jos, oke. Gimana kabarnya Yuda? Alhamdulillah baik ya, menjalani hidup seperti biasa ya. Gimana kabarnya Ahmad? Ya, alhamdulillah juga. Kan seperti yang bilang Mas Yuda menjalani hari seperti biasa. Oke. Kuliah gimana? Ya, kuliah seperti biasa lah, masuk terus ya bisa dibilang rajin lah. Oh iya, rajin ya. Iya. Oke, gimana kalau kuliahnya Yuda nih? Bisa dikatakan belum sedikit tapi nggak ngaruh sih. Alhamdulillah ya. Oh iya, biasa sebenarnya itu. Aduh, ini ada kopi. Iya. Ada 3. Silakan saya nikmati nih kopi. Ya, sebentar lagi sebelum pembahasan ini mau nanya. Kita diundang di sini untuk apa ini? Oh iya. Saya merasa deg-deg ya. Kayak dipanggil di ruang BK di sekolah. Atau karena perlu pendidikan di Konseling. Nah, iya, aku merasa deg-deg gitu. Oke. Jadi Yuda dan Ahmad diundang di NNS di ngobrol-ngobrol santai pada siang hari ini itu sebenarnya kita mau ada pembahasan yang cukup menarik nih di seputar dunia pendidikan kita saat ini. Apa ini? Kalau kita perhatikan ya, banyak FYP ya di TikTok, di Instagram tentang bagaimana guru dipukul murid, terus guru memukul murid, kemudian guru dilaporkan murid, bahkan ada yang sampai diputasi, ya kan? Banyak case yang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini. Namun kita nggak akan bahas semuanya, kita hanya akan bahas dua case yang menurut saya ini cukup menarik gitu ya untuk dibahas ya. Yang pertama itu pasti Yuda sama Ahmad ini nggak akan asing ya dengan case seorang siswi SMP, ya kan, ditegur oleh gurunya atau kepala sekolahnya ini tidak membawa mobil. Oh Ya, tahu nggak ya? Tahu ya. Ini lagi rame ya kan. Nah, namun sayangnya siswi SMP ini adalah anak seorang wali kota. Wali kota. Yang dimana siswi SMP ini nggak terima kalau ditegur, akhirnya melaporkan pada orang tuanya ya kan. Nah, menurut pandangan Yuda nih, melihat case seperti ini apa tanggapan Yuda? Ini bisa dikatakan lucu ini. Oh lucu, oke. Lucu. Gimana lucunya ini? Lucu yang sangat miris. Oke, lucu tapi miris ya. Iya betul. Gimana ya? Untuk disimpulkan bahwasanya anak tersebut dan orang tuanya seorang wali kota itu membunuh karakter pendidikan di Indonesia. Oke. Ini kesalahan pribadi. Oke. Kesalahan pribadi dari seorang siswi itu. Dan kepala sekolah itu ya memang wajib menegur karena memang itu hal yang sangat melanggar gitu kan. Sudah melanggar regulasi bernegara, apalagi itu siswa SMP. Yang dimana siswa SMP ini masih bisa dikatakan belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Oke. Ya, mulai dari SIM C dia masih belum bisa. Regulasi SIM C ini wajib minimal 18 tahun. Oke. Lalu lanjut lagi ke SIM A, itu wajib memiliki SIM C terlebih dahulu. Kalau ini ya, kalau memang memiliki SIM C itu untuk ke SIM A minimal itu 1 tahun kalau nggak salah. Oke. Gitu. Jadi baru bisa mempunyai SIM A.
dan itu pun sudah mahir berkendara. Oke. Seperti itu. Di sini masih usia di bawah umur, ya kan? Membawa mobil diparkir di tengah lapangan dan mengganggu. Ini mengganggu loh, Iya. mengganggu pembelajaran atau menghambat aktivitas siswa. Betul. Misalnya nih istirahat, mobilnya diparkir di tengah lapangan, mereka mau main bola nggak bisa kan? Oke. Hanya berhalang mobil. Nah, di sana seorang kepala sekolah benar sudah tujuannya menegur siswi tersebut, ya kan? Betul. Untuk tidak membawa mobil lagi karena memang belum waktunya. Oke. Seperti itu. Dan yang saya sayangkan adalah bapaknya membela anaknya. Wah, ini nih ya masalah besarnya ya. Seharusnya bapaknya sudah paham tentang regulasi. Oke, Karena betul. dia adalah wali kota. Oke, betul. Aslinya kepala daerah lah, ya kan? Dan harusnya sudah tahu karena sudah membimbing masyarakat harusnya dan mengetahui administrasi masyarakat dan mengetahui peraturan-peraturan perundang-undangan kan harusnya. Ini lucunya malah memutasi kepala sekolahnya. Waduh, respon ini ya. Hebat sekali ini. Saya sampai baca beritanya sampai begini. Negara kita kenapa sih? Ya. Saya capek lah, saya nggak bisa ngomong lagi ini sudah ini. Iya, secara hukum anak ini sudah melanggar ya. Enggak sih. Karena di bawah umur sudah berani mengendarai mobil. Sedangkan SIM C aja seharusnya dia masih belum punya gitu kan. Punya pasti. Terlebih lagi bapaknya adalah seorang wali kota, yang dimana seorang wali kota harusnya lebih memahami tentang hukum-hukum negara, ya kan. Terlebih lagi dikhususkan di daerahnya sendiri, dia mengetahui administrasi yang ada di kotanya. Betul. Nah, oh iya, oke. Menurut tanggapan Ahmad tentang cara mendidik orang tuanya atau parenting orang tuanya kepada anak tersebut, melihat kes ini bagaimana? Kalau menurut saya sendiri yang saya pelajari ini adalah ciri-ciri orang tua yang nggak bisa mendidik anaknya. Oke. Yang dimana anaknya salah itu tetap dibela kayak gitu. Benar. Kalau orang tua tidak bisa mendidik anaknya di rumah, Oke. orang tua menitipkan anaknya di sekolah. Ya. Nah, kalau kalau orang tuanya menitipkan anaknya di sekolah, itu kan harus ikut aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke, setuju banget ini, Pak. Oke. Itu aja deh menurut saya. Oke, iya betul. Jadi kalau misalkan memang orang tua ya dirasa kurang bisa mendidik anak atau memang nggak bisa mendidik anaknya dan memberikan anaknya ke sekolah, maka ya harus ikuti regulasi yang ada di sekolah ya. Benar. Jadi ketika ditegur, harusnya orang tua ini seneng gitu kan, ya kan? Harusnya bersyukur kalau anaknya diingatkan, anaknya dibimbing, bukan malah memutasi kepala sekolahnya itu tindakan tolol. Konyol ya bang. Halo, selain kes ini juga ada yang lebih menarik nih. Apa ini? Boleh saya minum dulu? Oh, bener, silakan. Ayo dulu ya. Yang murid tadi. Ini kopi dari teman saya ini, asalnya dari Jawa Tengah. Berarti ini kopi khas Jawa Tengah. Betul, kopi khas Jawa Tengah. Enak Tanpa nih, gula. tanpa gula, makin berasa. Mantap tapi mantap. Nah, yang kedua ini lebih viral sepertinya, Apa ini? yaitu seorang siswa di salah satu SMK ketahuan merokok. Kemudian siswa ini ditampar oleh gurunya. Lalu siswa ini nggak terima dan melaporkan pada orang tuanya, dan orang tuanya melaporkan pada pihak yang berwajib. Bisa oke. Nah, yang lebih menarik lagi nih, yang lebih menarik lagi adalah teman-temannya ikut mendukung tindakan tersebut. Ya kan? Teman-temannya ikut mendukung. Jadi teman-temannya ini lebih bisa saya katakan lebih kayak bersekongkol ya. Karena melakukan hal yang nggak benar bersama-sama ya. Lebih kayak bersekongkol untuk pokok sekolah. Dan menuntut untuk guru ini dihukum. Tadi seperti itu. Nah, menurut tanggapan Yuda ini gimana nih? Lihat case yang kompleks kayak gini. Kayaknya yang dibahas sekolahnya Takya Genji ya. Jujur
berat gitu ya. Iya. Ini kalau pendapat saya ya, dari segi menampar guru menampar siswanya, mungkin itu adalah tindakan yang bisa dikenakan pidana. Oke. Nah, itu sudah ada di undang-undang perlindungan Anak. Oke. Tapi agak ada salahnya guru itu menegur secara lisan. Iya, saya juga melihat juga ini ya dari segi saya sebagai anak Indonesia, original. Oke, original. Original anak Indonesia. Anak Indonesia itu susah dibilangin kalau nggak ditempelin dulu. Oke. Iya kan? Oke. Dan merokok di sekolah, gini loh bro. Kita di sekolah itu sekolah dan menimba ilmu. Oke. Tindakan merokok itu sudah diatur oleh kesiswaan untuk siswa tidak boleh merokok. Oke. Ini sekarang saya punya rokoknya. Ini Oke, rokok. rokok ini harganya 22.000. Oke. Dengan siswa ya sekolah mungkin uang sabunnya yang pas 20.000 untuk bensin atau untuk kantin. Iya. Dan itu pun hasil dari orang tuanya. Betul. Ini mungkin bagi saya selaku yang kuliah dan bekerja, ini masih bisa saya beli dan apa ya, bisa dikatakan ini dopamin, doping buat saya untuk berpikir. Oke. Nah, anak sekolah itu sudah kita sudah diatur pembelajarannya bagaimana, dan mereka dikasih tugas pun sudah ada jawabannya di buku-buku. Iya. Gitu kan. Dan ini melanggar peraturan sekolah apabila siswa membawa rokok. Oke. Yang dimana uang itu bisa dibuat beli jajan, Oke. ya kan, jajan, lalu ya pokok kebutuhan seperti kebutuhan sekolah, mereka tabung saat pulang, terlibat untuk gaya-gaya beli rokok. Saya yakin anak itu hanya bergaya-gayaan membawa rokok, merokok di sekolah seakan-akan mereka anak yang paling bandel. Seperti kayak mencari jati diri gitu. Jati diri. Oke. Tapi itu salah bro. Oke. Jadi diri itu adalah bagaimana kamu berprestasi di bidang apapun yang kamu bisa. Oh, setuju. Ya. Setuju banget bang. Apapun yang kamu bisa, misal di musik kamu jago bermain gitar, kamu kembangkan di sana. Itu jadi diri yang lebih positif, gitu kan? Oke, betul. Itu menunjang karirmu nanti menjadi seniman. Oke, setuju. Nah, kalau kita kembali lagi ke hukumnya, ya. Tindakannya merokok di sekolah ini kayaknya gimana ya? Saya mau menjelaskan ini susah sekali. Ini pasal perlindungan anak ini kayaknya kurang matang. Oke, kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Dari segi orangnya melapor, dan laporan itu ditindaklanjuti kalau nggak salah. Iya. Ditindaklanjuti untuk kepala sekolah ini diberhentikan, ya kan? Oke. Ini menurut saya rasanya kayak nggak sama sekali. Iya, nggak bisa. Seorang kepala sekolah yang menegur siswanya meskipun ya dengan cara kasar. Ini bukan sekolah, lebih ke gurunya ya. Gurunya menyuarakan secara kasar. Itu adalah tindakan yang dimana hal itu ya sah-sah aja dilakukan karena mengingat dia ada di sekolah yang dimana dia harus mengikuti peraturan sekolah. Oke. Peraturan sekolah yang sudah dibentuk oleh sistem dari guru-guru. Dan itu kalau menurut saya hal yang sangat bodoh dilakukan anak yang di sekolah. Iya, benar-benar. Ingat gini ya. Tentunya udah jelas ya seorang pelajar. Menurut saya juga nggak etis gitu kan. Masa merokok pakai seragam. Dan saya juga percaya gini, gak mungkin guru ini ujuk-ujuk nempelin gitu. Paham maksud saya? Iya. Mungkin ada satu perdebatan yang dimana mungkin anak ini juga ngengkel atau apa ya, keras kepala dikasih tahu gitu, sehingga guru ini harus menggunakan tangan untuk kembali mengingatkan. Nah, kalau menurut Ahmad, melihat teman-teman juga mensupport perbuatan yang nggak benar ini, mereka ikut-ikutan mogok sekolah supaya gurunya ini harus dituntut seadil-adilnya. Wah, menurut Ahmad bagaimana tindakan dari teman-teman ini? Menurut saya itu lucu sekali ya itu ya. Oke. Kalau menurut saya itu
solidaritas itu memang perlu. Oke, betul. Tapi yang positif-positif lah. Oke, setuju. Kalau ikutan mogok, aduh, saya nggak bisa komen ini. Apalagi membela perbuatan yang tidak benar gitu Ya, ya. itu kelihatan lah tentang SDM-nya itu udah. Sampai katanya perusahaan-perusahaan ini nge-blacklist Iya, blacklist iya, anak iya. apa dari sekolah sana. Betul. Lagi viral nih. Lagi viral. HRD sedang menotis dari angkatan yang ikut mogok ini untuk tidak diterima bekerja, ya kan gitu nggak berkabarnya. Nah, menurut tanggapan Yuda sama Ahmad nih, ngelihat tindakan HRD ini bagaimana nih? Bisa dikatakan saya setuju. Oke, setuju. Saya setuju. Oke. Tindakan HRD itu memang melambangkan resistensi mereka, ya kan, menggambarkan resistensi mereka melawan guru yang akhirnya dibalas oleh HRD. Ya. Oke. Nah, akhirnya mereka di blacklist. Itu sebenarnya sudah magang berarti mereka belum. Mungkin bisa dikatakan mau lulus ya, Berarti sudah magang. Hmm. Tentunya udah magang ya kan. Itu salah satu tindakan yang menurut saya buat aplaus untuk HRD. Oke. Yang melihat mereka yang nggak bisa diatur gitu kan. Iya. Menurut saya karyawan yang nggak bisa diatur, ya tidak apa. Tentang bagaimana mereka menuntut mereka misal gaji 3 bulan dari bayar, mereka menuntut itu silakan. Kalau masalah yang seperti ini, mereka mau bekerja karena melanggar peraturan. Wah, ini konyol banget ya. Konyol banget ya. ya. Ya, kalau HRD melakukan boykot juga masalah, itu baik itu. Betul. Itu menjadi pembelajaran bagi mereka. Semua yang mereka lakukan tentu benar. Betul banget. Iya. Kalau pandangan dari saya sendiri ya, melihat HRD yang begitu kompak ya untuk memblacklist alumni dari SMK tersebut. Ya. Terutama angkatan yang ikut pokok sekolah ini ya, saya beri aplaus karena mereka membela dasar kebenaran, ya kan? Terlebih lagi begini hal yang paling krusial. Anak ini kan merokok di sekolah, ya kan? Memakai seragam. Itu kan sudah jelas melanggar regulasi yang ada di sekolah. Oke, ini poin yang pertama nih. Udah melanggar poin pertama di sekolah, enggak regulasi yang ada di sekolah kan nggak boleh merokok. Ya kan, ada di sekolah boleh merokok ada ya. Ada. Lalu yang kedua, teman-temannya mendukung hal yang nggak benar. Betul kan? Nah, kalau hal ini berkelanjutan di dunia pekerjaan, wah hancurlah perusahaan, betul kan? Betul ya. Misalkan ada satu orang yang melakukan korupsi ketika ketahuan, lalu yang lainnya mendukung, ayo kita mogok, nggak usah bekerja. Wah, ini menjadi hal yang sangat krusial, bro. Iya. Jadi setuju banget tuh dengan HRD itu, betul kan? Iya. Wah, ini perlu diberi aplaus nih. Iya, HRD ini. Ini juga suatu pembelajaran bagi orang tuanya agar gini, di sekolah mereka belajar, di rumah mereka harus ditanyain apa yang kamu dapat di sekolah. Betul, Gitu. setuju. Karena kalau kita melihat dari saat ini ya, sekolah yang penting sekolah, naik nggak naik ya wis apa pasti naik gitu kan. Iya. Itu membuat kayak orang tua tidak peduli di sekolah. Oke. Apa dengan sekolah anak-anak mereka ya kan. Oh seperti sekolah pasal nanti dia wis mari seragam wis ono gitu kan. Iya. Mereka budal sekolah, ngomong sekolah lapo. Ya kalau sampai sekolah pas seperti bentuk. Itu juga ya. Berarti ini tetap mencakup ini ya, bagaimana parenting seorang keluarga ya. Iya. Kemudian bagaimana keluarga ini menjadi rumah bagi anak-anak tersebut. Jadi ketika anak itu pulang, tidak hanya dibiarkan pulang, tapi tetap ditanya bagaimana sekolahmu, lalu di sekolah kamu dapat apa, begitu ya. Iya. Betul. Kalau menurut Ahmad nih, ketika ada orang tua yang abai dengan kondisi dari anaknya, itu menurut Ahmad bagaimana? Itu keadaan yang begitu sulit ya. Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa BK ini saya nggak boleh mengejudge ya. Oke, betul. Karena di setiap siswa itu ada latar belakangnya sendiri dan kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya itu. Oh, setuju. Kalau tentang mungkin itu memang butuh kasih sayang lebih dan perhatian yang lebih kepada anaknya, sehingga anaknya itu tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Oke.
cukup luar biasa ya. Ya, Topik pembahasan kita siang hari ini cukup kompleks, iya. menarik sekali. Baik untuk dibahas. Wah, luar biasa emang. Saya benar-benar juga cukup merasa prihatin ya dengan skala adanya kes-kes yang sedang ramai perbincangan di media sosial. Dan mungkin harapan Yuda dan juga Ahmad untuk pendidikan kita ke depannya. Banyak. Oke, Banyak. mungkin Banyak. bisa dimulai dari Yuda dulu untuk harapan pendidikan untuk di negara kita ini. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia ini pertama saja. Yang pertama, sistem peraturan undang-undang untuk guru, ya kan, atau untuk apa, perlindungan anak dan orang tua. Oke. Ini harus selaras dengan yang terjadi saat ini, yang dimana guru tidak bisa ngapa-ngapain. Kita mau memberi ini pelajaran yang apa, karena siswa itu melanggar, Oke. kita memberi teguran. Oke. Nah, teguran ini kalau hanya selembut-lembutnya kain sutra, ya udah kira melebu. Oke, setuju. Selembut-lembut, kamu nggak boleh gini nak, gini nak. Dari sini ngomongnya SMA, kalau kamu boleh gini nak, ya selesai, mereka nggak akan Dengarkan ya. mendengarkan. Oke. Yang kedua, dari orang tua. Oke, orang tua berperan. Orang tua ini kalau bisa anaknya itu dilihat, ya. Oke. Bukan dilihat nomor sekolah, enggak. Dilihat bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menjalani hari-harinya, kan? Dari segi pertemanannya itu bagaimana, dari segi pembelajarannya itu bagaimana. Oke. Pulang sekolah jangan apa, dibiarkan. Pulang sekolah itu datang ya habis paling enggak kan nasi sudah sedia di rumah, gitu kan. Nasi sudah sedia di rumah, ditanyai pelan-pelan karena mereka kan ini pulang sekolah, tanyain apa yang kamu dapat di sekolah tadi, nanti malamnya diulas kembali. Itu lebih bisa dikatakan lebih worth it Oke. daripada anak pulang sekolah diam ngambil HP main. Wah, iya benar. Itu sangat bobrok. Itu pendidikan Indonesia bobroknya di situ. Dan untuk para guru ini juga ada, jangan terlalu bermain HP pada saat belajar mengajar ataupun melakukan apa ya ini. Karena saat ini saya lihat di TikTok, di Instagram dan lain-lain, guru ini selalu lihat ini pada saat itu. Ya saya tahu itu untuk inilah mengetahui keseharian guru itu seperti apa. Oke. Tapi media sosial ini ada batasan-batasan, enggak semuanya harus ekspos. Oh. Apa gitu kan, udah kita lagi apa, nggak usah, nggak perlu. Oke. Kalian harus serius di sana. Itu menunjang pendidikan kita di Indonesia, menunjang bagaimana ekosistem berlanjut, karena kita fondasi di situ. Betul sekali. Oke. Banyak sekali. Ya, ini selesai. Gitu. Mungkin kalau dari Ahmad, apa harapannya untuk pendidikan di negara kita ini? Harapan kedepannya supaya pendidikan di negara kita ini bisa lebih baik, lebih maju, dan guru-guru semakin diperhatikan, bisa sejahtera, dan para murid juga bisa belajar dengan lebih baik, dan mereka bisa mengembangkan skala potensi-potensi mereka yang mungkin terpendam. Apa harapan Ahmad? Harapan saya mungkin saya sependapat dengan Mas Yuda ya. Oke. Dimana kita itu harus merubah sistem-sistem yang bobrok di dalam pendidikan. Oke, setuju. Dan juga orang tua berperan penting dalam apa ya, tumbuh kembang anak menuju Indonesia emas. Oke. Siap. Mungkin itu saja menurut saya. Oke, akhir kata dari gua Pak Satri Gunajaya. Harapan gua untuk guru-guru dan juga pendidikan di Indonesia, semoga guru-guru di Indonesia semakin sejahtera, guru-guru di Indonesia semakin maju dan berjaya. Dan pada murid-murid, kalian perlu terus mendengarkan dan belajar dari guru kalian. Jangan membangkang, jangan melanggar-langgar norma-norma yang telah diberikan oleh sekolah ataupun guru-guru kalian. Dan untuk pesan saya terhadap orang tua, jika kalian tidak mampu mendidik anak kalian, maka ketika kalian menitipkan anak kalian di sekolah, ikutilah dan patuhilah segala regulasi yang ada di sekolah.
Jangan kalian malah membela anak kalian yang bersalah, tapi justru dukunglah guru yang membantu Anda untuk mendidik anak-anak Anda. Gua Paksi, kita dari NNS, kita pamit diri. Oke, see you. See you later.